saya Dana Silviani, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja praktik saya pada perusahaan Tenang Jaya Sejahtera yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari sampai 22 Mei 2021. Program kerja saya yang berjudul Implementasi Standar Kinerja Karyawan. Agenda presentasi yang akan saya paparkan yaitu yang pertama adalah latar belakang perusahaan, yang kedua gambaran umum perusahaan, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat pelaksanaan kerja praktek, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Saya mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, prodi manajemen yaitu manajemen sumber daya manusia. Dengan ini memilih judul implementasi kinerja terhadap karyawan PT Tenang Jaya Sejahtera, yaitu di mana suatu perusahaan itu sangatlah penting. Melangsungkan perusahaannya, dengan ini saya melihat dari segi kinerja karyawan terhadap PT Tenang Jaya Sejahtera dan pengimplementasian terhadap karyawan. Maka dari itu saya mengambil judul implementasi kinerja pada PT Tenang Jaya Sejahtera. PT Tenang Jaya Sejahtera merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan limbah industri yang berada di Karawang. PT Tenang Jaya Sejahtera dipandang sebagai tempat kerja praktek penelitian relayan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang, terutama di bagian manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya ada sejarah perusahaan, yaitu PT Tenang Jaya Sejahtera didirikan pada tahun 2008 oleh putra-putri asli Indonesia. Perusahaan yang bergerak dalam bidang limbah pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah B3 maupun pengolahan limbah non-B3. Perusahaan ini hadir di tengah-tengah masyarakat yang mulai menyadari berapa pentingnya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Meningkatnya kemajuan teknologi di bidang industri yang akan berdampak besar terhadap kelestarian lingkungan dari limbah yang akan dihasilkan. Dan berikut ada logo PT Tenang Jaya Sejahtera. Dan selanjutnya ada visi perusahaan dan misi perusahaan. Visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan terkemuka dan terbaik tingkat nasional di bidang jasa pengolahan limbah B3 yang meliputi pengangkutan, pemanfaatan, dan pengolahan limbah B3 dengan mengutamakan kualitas pelayanan yang terbaik kepada semua pelanggan. Lalu di sini ada misi perusahaan yaitu memberikan pelayanan mutu dan kepuasan yang terbaik kepada pelanggan jasa pengolahan limbah B3 dengan menerapkan integrated management system, membangun serta menciptakan citra baik perusahaan, berperan aktif serta berpartisipasi dalam pembangunan negara Republik Indonesia. Dan ada profil perusahaan yang di sini nama perusahaan yaitu PT Tenang Jaya Sejahtera didirikan pada tahun 2008 yang beralamat di Jalan Marga Karya, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Pengertian manajemen. Menurut Stephen V. Robbins dan Mr. Kotler, manajemen edisi ke-10 jilid 1 pada tahun 2007 halaman 7, manajemen adalah hal yang dilakukan oleh para manajer. Manajemen melibatkan aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Dan menurut Manulang pada tahun 2001, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penempatan karyawan, pemberian perintah, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia dan alam, terutama sumber daya manusia, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Lalu ada menurut Giorgio R. Terry, ilmu manajemen adalah suatu kumpulan pengetahuan yang disistematikan, yang dikumpulkan dan diterima dengan memberi referensi kepada pengertian kebenaran umum tentang manajemen. Lalu ada pengertian manajemen sumber daya manusia. Di sini ada menurut Panggabean, manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan pengembangan, kompensasi, promosi, dan memutus hubungan kerja guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Pada tahun 2007 halaman 15. Manajemen sumber daya manusia terdiri atas rangkaian keputusan yang terintegrasi tentang hubungan ketenaga kerjaan yang memengaruhi efektivitas karyawan
dan organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan agar sumber daya manusia di dalam organisasi dapat digunakan secara efektif guna mencapai berbagai tujuan. Di sini ada pengertian implementasi dan standar kerja. Implementasi menurut Grindel pada tahun 1980 pada halaman 7 bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, dan dana siap disalurkan untuk mencapai tujuan. Pakar implementasi publik lainnya, Van Meter dan Van Hort, pada tahun 1975 menjelaskan model proses implementasi yang digambarkan beberapa faktor yang membentuk mata rantai antara kebijakan, yaitu 1. Standar dan tujuan kebijakan, 2. Sumber-sumber kebijakan, 3. Komunikasi dan kegiatan implementasi. Standar kerja menurut Wirawan pada tahun 2009 dan halaman 67, standar kerja adalah target, sasaran, tujuan, upaya kerja karyawan dalam kurun waktu tertentu. Dalam melaksanakan pekerjaannya, karyawan harus mengarahkan semua tenaga pikiran, keterampilan, pengetahuan, dan waktu kerjanya untuk mencapai apa yang ditentukan oleh standar kerja. Di sini ada pengertian SAP. Sistem SAP atau SAP adalah sebuah perangkat lunak yang berbasis ERP atau Enterprise Resource Planning yang digunakan untuk menjalankan manajemen aktivitas harian dari sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuan jelas SAP membuat semua aktivitas manajemen, pemantauan, dan pengolahan informasi menjadi jauh lebih efektif dan efisien dari sebelumnya. Tujuan dan metode. Tujuan dari kerja praktek yaitu membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dalam dunia usaha kerja, serta memiliki kemampuan dan menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya, mendapatkan data-data yang diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Dan metode. Penulis menggunakan metode deskriptif, library research, dan yang terkait dengan pelaksanaan kerja praktek. Metode praktek dilakukan secara langsung di lapangan dimulai dari tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan 22 Mei 2021. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pemimpin bagian SAP PT Tenang Jaya Sejahtera. Simak dan catat sebagai instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Selanjutnya ada tugas-tugas yang dilakukan, yaitu di sini ada hari, tanggal, dan waktu. Lalu ada uraian kegiatannya, dapat dilihat dari tabel berikut. Di sini ada uraian pelaksanaan kerja praktek, yaitu di mana ada tugas utama dan tugas individu. Yang pertama ada penginputan data invoice, perekapan suatu data penagihan terhadap customer, yang dimana akan dilakukan penginputan data tagihan dari tahun ke tahun terhadap aplikasi SAP. Setelah melakukan penginputan atau istilahnya billing, maka akan ada percetakan invoice. Lalu ada penginputan data transporter, yang dimana perusahaan memiliki suatu bidang dalam transporter dalam melakukan penginputan data transporter yang menyewa terhadap perusahaan dan akan dibuatkan invoice untuk penagihan. Lalu ada pengimplementasian terhadap kinerja karyawan, melakukan penelitian terhadap karyawan SAP, bagaimana kinerja karyawan pada departemen SAP, melihat cara kerjanya. Lalu ada penginputan manifest. Ketika supir telah menarik suatu limbah, maka akan diberikannya manifest oleh supir untuk tahu berapa banyaknya limbah yang diangkut dan berapa harga limbah untuk persatuannya, atau bahkan per drumnya. Setelah supir memberikan terhadap departemen SAP, maka akan diinputkan terhadap aplikasi SAP dan dibuatkan tagihannya terhadap perusahaan tersebut. Di sini ada tugas pendukung, permasalahan, dan solusi. Yang pertama, tugas pendukung yaitu pengarsipan data invoice. Yang kedua, penulisan terhadap buku PPN invoice. Yang ketiga, rangkupan data di sub kendaraan. Dan yang keempat, data pengarsipan MOU baru. Lalu di sini ada permasalahan yaitu terhadap departemen SAP setelah melakukan penelitian oleh abdi magang, yaitu bagaimana kinerja karyawan itu berpengaruh dengan lingkungan departemen SAP. Itu khususnya untuk diajak bekerja sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Masih banyaknya karyawan yang belum memahami betul tentang program SAP sehingga menjadi penghambatannya sistem kerja karyawan SAP. Lalu di sini ada solusi. Sebaiknya suatu atasan mengadakan training terhadap pembelajaran bagaimana cara menggunakan program SAP dengan sedetailnya. Diadakan briefing pagi untuk karyawan SAP sehingga menjadikan karyawan lebih dekat dengan kerjaannya.
Lalu ada kesimpulan yaitu PT Tenang Jaya Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah industri dan ekspedisi transportasi yang dimana memiliki berbagai macam departemen yang salah satunya yaitu Departemen SAP. Maka dapat disimpulkan bahwa dari pembahasan yang di atas PT Tenang Jaya Sejahtera yaitu kinerja karyawan masih berpengaruh terhadap lingkungan yang ada terhadap perusahaan, adanya program-program baru yang dimana membuat suatu perusahaan berkembang dengan pesat. Saran penulis untuk investasi PT Tenang Jaya Sejahtera yaitu lebih memerhatikan lagi kenyamanan karyawan dan lebih melatih lagi untuk karyawan terhadap program SAP yang ada pada perusahaan sehingga tidak ada kesalahan ketika penginputan, lebih biasa membedakan lagi di mana pekerjaan anak magang dan karyawan untuk tidak mengalihkan pekerjaan karyawan menjadi pekerjaan anak magang. Di sini ada beberapa foto kegiatan-kegiatan anak magang di perusahaan tersebut.